Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara Arisa Putri yang akan membuka presentasi kelompok kami yang terdiri dari Husnul Khotimah Nur Afifah dan Maudi Awanda Saputri. Kelompok kami akan membahas terkait pelatihan coping stress dengan terapi SAFE pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Negeri Malang. Pertama, saya akan menjelaskan terkait profil dari Universitas Negeri Malang atau yang biasa disingkat dengan istilah UM. Adapun sejarah dari UM ini berdiri sejak tanggal 1 September 1954 dan resmi pada 18 Oktober 1954 yang dikenal dengan nama PTPG Malang. Lalu pada tahun 1957 menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP pada Universitas Airlangga Surabaya yang berdiri di Malang. Kemudian pada tahun 1963 menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Malang dan berubah pada tahun 1999 menjadi Universitas Negeri Malang hingga saat ini. Universitas Negeri Malang ini terletak di Jalan Semarang nomor 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. UM sendiri memiliki 8 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas MIPA, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Universitas Negeri Malang sendiri telah terakreditasi A dan berlaku hingga tahun 2025 nanti. Adapun tujuan dari UM sendiri terdapat 4 tujuan yang bisa dilihat di layar presentasi. Selanjutnya ada visi dan misi dari Universitas Negeri Malang. Untuk visinya yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan. Adapun misinya terdapat 4 misi yang dapat dibaca di layar presentasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Skala yang kami gunakan dalam kuesioner ini adalah skala DASS 21 milik Lovibon dan Lovibon pada tahun 1995, di mana kuesioner ini merupakan self-report yang terdiri dari 4 skor, yaitu berupa skala 0 sampai 3 dan digunakan untuk menilai tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Populasi yang kami gunakan adalah seluruh mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Malang, dan setelah menggunakan teknik purposive sampling, kami mendapatkan sampel sebanyak 58 responden. Di dalam kuesioner yang kami sebarkan terdapat 3 bagian isi. Yang pertama adalah identitas responden, yang kedua yaitu skala DASS 21 yang terdiri dari 3 subkategori, yaitu skala untuk stres, depresi, dan kecemasan, dan yang terakhir adalah jenis tekanan atau stresor secara umum, baik secara eksternal maupun internal. Faktor-faktor ini didasari dari penelitian milik Rahmawati pada tahun 2017. Berikut adalah gambaran scoring dari DASS 21. Untuk hasil dari identifikasi permasalahan yang kami lakukan, ditemukan terdapat 3 permasalahan yang dihadapi mahasiswa semester akhir di UM, yaitu ada stres, kecemasan, dan depresi dengan perolehan skor data seperti yang terlihat di layar presentasi. Stres, kecemasan, dan depresi ini secara umum timbul akibat adanya ketidakmampuan individu dalam menangani tekanan yang sedang atau akan dihadapinya. Terdapat 2 faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada mahasiswa akhir, tekanan yang paling tinggi terjadi akibat adanya faktor eksternal atau lingkungan, di mana ia dituntut untuk menyelesaikan tugas akhirnya yang berupa skripsi. Beberapa contoh faktor eksternalnya adalah adanya tekanan akademik dan kompetensi, tekanan teman sebaya, tuntutan dari anggota keluarga terutama orang tua, atau permasalahan lainnya yang berasal dari eksternal. Sementara faktor internalnya adalah terkait kecerdasan emosional dan intelektual pada individu tersebut dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada dan ketidakmampuan individu dalam menyusun strategi coping stres dalam menghadapi tekanan yang ada. Fokus permasalahan yang kami pilih berdasarkan data yang ada, kami memilih fokus permasalahan pada stres. Dalam data yang kami kumpulkan, ditemukan bahwa sebanyak 27,7% mahasiswa menyatakan setuju dan 21,5% mahasiswa sangat setuju terkait pernyataan bahwa diri mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi tekanan.
maka akan diperlukan intervensi program yang dapat membantu mahasiswa tersebut dalam menjalani semester akhir mereka agar dapat membentuk strategi coping stres pada diri mereka. Selanjutnya, landasan program. Untuk menurunkan stres akademik pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Malang, kebutuhan yang dibutuhkan yaitu terkait pemahaman mengenai pengertian, faktor, dampak stres, dan strategi coping stres. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kami mengajukan program intervensi berupa pelatihan SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique. SEF merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan relaksasi, di mana seseorang diminta untuk santai, mendalami perasaan, dan menenangkan diri. Selain dengan pendekatan psikis dan emosional, SEF juga dilakukan melalui pendekatan fisik, yaitu dengan tapping. SEF dilakukan dengan 3 cara, antara lain yang pertama the setup, yaitu mengucapkan kalimat dengan khusus sambil menekan bagian dada. Yang kedua the tune in, yaitu mengarahkan pikiran yang dapat membangkitkan emosi sambil mengucap kalimat pada tahap pertama. Yang ketiga ada the tapping, yaitu mengetuk titik-titik tertentu pada bagian tubuh. Berikut merupakan contoh tapping. Tapping dilakukan dengan cara mengetuk ringan pada titik-titik tertentu pada tubuh klien. Penelitian yang terkait dengan SEF yaitu dengan judul Spiritual Emotional Freedom Technique untuk mengurangi depresi bagi penderita gagal ginjal kronis berada di RSUD Cilacap untuk menjalani hemodialisis yang dilakukan oleh Safitri dan Sadif pada tahun 2013. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat depresi yang dialami oleh pasien hemodialisis sebelum dan sesudah pengobatan SEF. Berdasarkan pretest dan posttest yang diberikan oleh peserta, dicatat bahwa ada perubahan menuju gejala penurunan depresi, di mana skor tes 91,67% dan 8,33% penurunan skor tes yang dialami pasien. Tak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardatul dan Imatus Zahro pada tahun 2016 dengan judul Terapi SEF untuk menurunkan tingkat stres akademik pada siswa menengah atas di pondok pesantren, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres akademik yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol setelah diberi terapi SEF dengan nilai Z min 3.141 dan p-value 0.002 atau p-value kurang dari 0.05. Hasil serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Nunung dan Tenang pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Terapi SEF Terhadap Stres Mahasiswa Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan nilai p-value kurang dari 0.05 atau 0.002. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan stres yang signifikan antara kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol setelah diberi terapi SEF. Beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa terapi SEF mampu menurunkan tingkat stres. Berikut ini adalah rancangan program intervensi dengan judul Pelatihan SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique dengan intervensi kelompok untuk menurunkan stres akademik pada mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Malang. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan coping stress dengan bentuk Spiritual Emotional Freedom Technique atau yang sering disebut dengan SEF yang dilakukan secara bertahap dan berkelompok. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk melatih coping stress dan menurunkan tingkat stres pada mahasiswa semester akhir yang akan dilihat dengan indikator jumlah skor yang dikumpulkan pada saat pretest dan post-test melalui tes skala DAS 21. Pesertanya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang sedang menjalankan semester akhir dan memiliki skor skala yang menunjukkan stres di tingkat berat hingga sangat berat. Metode pelaksanaan ini merupakan dilakukan dengan cara diskusi kelompok di mana mentor akan memberikan materi secara singkat di awal yang kemudian akan dilanjutkan dengan berdiskusi terkait materi yang diberikan oleh mentor. Materi yang diberikan merupakan materi mengenai stres yang terdiri dari pengertian, faktor, dan dampak. Selanjutnya adalah materi tentang strategi coping. Kemudian ada intervensi spiritual emotional freedom dan teknik atau yang sering disebut dengan SEF. Waktu pelaksanaan dilakukan secara daring melalui internet dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet atau Zoom. Program ini akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan 4 kali pertemuan secara daring yang akan dilakukan setiap minggunya.
Selanjutnya, mengenai tahapan pelaksanaan intervensi. Di tahapan pertama atau sesi pertama, peserta akan diberikan pretest, kemudian akan dijelaskan terkait jumlah pertemuan yang akan dilakukan, membuat peraturan kelompok, perkenalan antar peserta dan juga mentor, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai materi stres dan strategi coping. Hasil yang diharapkan adalah peserta memahami pentingnya strategi coping untuk mengatasi stres dan melakukan pencarian terhadap sumber stres pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, di sesi kedua, di sini akan dijelaskan metode SAFE, tahapan The Step Up, melakukan diskusi secara berkelompok terkait tekanan yang dirasakan oleh peserta melakukan metode SAFE yang sudah diajarkan di luar pertemuan. Hasil yang ingin diharapkan adalah peserta dapat memahami stresor yang sedang mereka hadapi dan memahami cara melakukan tahapan The Step Up pada metode SAFE. Kemudian, di sesi ketiga adalah memberikan psikoedukasi terkait dampak stres, mengajarkan peserta metode SAFE, tahapan The Tune-in dan tahapan The Tapping, dan melakukan diskusi secara berkelompok terkait kesulitan pada tahapan sebelumnya yaitu tahapan The Step Up. Hasil yang ingin diharapkan adalah memahami dampak dari stres dan memahami cara melakukan metode SAFE pada tahapan The Tune-in dan The Tapping. Selanjutnya adalah sesi terakhir atau sesi keempat. Di sini, peserta akan berdiskusi secara berkelompok terkait kesulitan yang dialami selama melakukan metode SAFE ini. Kemudian, pemberian support dengan saling menulis surat kepada peserta lain melalui Google Form dan mempelajari kembali metode SAFE pada tahapan The Step Up, The Tune-in, dan The Tapping, kemudian melakukan post-test. Hasil yang ingin dicapai adalah peserta dapat memperhatikan secara mandiri terkait metode SAFE, adanya peningkatan dalam hubungan interpersonal dan tingkat stres yang menurun. Untuk melihat apakah intervensi kelompok yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah diinginkan di awal, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dirancang dalam rancangan program intervensi ini menggunakan skala Questionnaire DAS-21. Skala ini merupakan bentuk lebih singkat dari Depression Anxiety Stress Scale yang berisikan 42 item yang dikembangkan oleh Lovinboot H. Hay dan Lovinboot P. Hay yang dikembangkan pada tahun 1995. Kuesioner yang digunakan dalam intervensi ini menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Moser dan Zenze dengan reliabilitas yang telah ditentukan dengan melihat alpha Cronbet untuk keseluruhan item yang sebesar 0,94 atau dikatakan dengan sangat baik pada masing-masing reliabilitas, yaitu depresi sebesar 0,84, kecemasan sebesar 0,94, dan stres sebesar 0,79. Validitas konstruk yang dievaluasi menggunakan analisis faktor confirmatory, pemuatan faktor yaitu 0,4 atau dianggap baik untuk keseluruhan. Dari kelompok, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.